Halo teman-teman semuanya, di sini aku bakal ceritain ke kalian semuanya mengenai sejarah bangunan Rumah Sakit Dustira. Nah, simak terus videonya sampai akhir, jangan sampai ketinggalan dan tonton terus teman-teman. Kota Cimahi ternyata tak hanya dikenal dengan belasan pusat pendidikan militer yang ada di dalamnya, namun ada salah satu bangunan bersejarah yang sampai detik ini masih dipergunakan sebagai fasilitas kesehatan masyarakat. Yap, betul banget, Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi. Rumah Sakit Dustira merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang syarat akan nilai sejarah. Bangunan tersebut berada di Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Berdasarkan kisahnya, Rumah Sakit Dustira mulanya merupakan rumah sakit militer milik pemerintahan kolonial Belanda yang selanjutnya difungsikan sebagai tempat perawatan tawanan tentara perang di paruh tahun 1940-an. Dari segi arsitektural, Rumah Sakit Dustira memiliki corak neoklasikal yang estetik dengan jajaran jendela dan gerbang besar yang melengkung layaknya bangunan di Eropa Pertengahan. Pasti kalian semuanya penasaran nih sama kisah Rumah Sakit Dustira. Ya udah, aku bakal ceritain sepenggal kisah Rumah Sakit Dustira. Yang pertama, Rumah Sakit Dustira pernah dipersiapkan sebagai penunjang kota militer. Rumah Sakit Dustira mulanya dipersiapkan untuk menunjang aktivitas tentara Belanda di wilayah Cimahi dan sekitarnya. Saat itu, Cimahi yang dipersiapkan sebagai kota militer membutuhkan infrastruktur kesehatan yang mumpuni. Selain itu, pendiriannya juga dijalankan sebagai penunjang pengamanan, di mana ketika itu Gubernur Jenderal berniat memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pembangunan military hospital sendiri selesai pada tahun 1887. Ia berdiri di lahan seluas 14 hektar yang saat ini bisa diakses dengan kendaraan umum, contohnya angkot stasiun Hal Cimahi. Kurang lebih 20 km ke arah barat dari kota Bandung, Jawa Barat. Yang kedua, Rumah Sakit Dustira sempat dikuasai oleh Nika hingga diserahkan ke tentara Indonesia. Saat Perang Pasca Kemerdekaan, rumah sakit ini sempat dikuasai oleh Nika pada tahun 1945 hingga 1947 diserahkan oleh Belanda ke tentara Indonesia yang diwakili oleh Letkol Dr. Kornel Singawinata sebagai kepala rumah sakit yang saat itu bernama Teritorium 3. Berjalan beberapa waktu, Panglima Teritorium 3 atau Siliwangi, Kolonel Kawilarang menetapkan nama rumah sakit ini dengan nama Rumah Sakit Dustira. Momen tersebut bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Teritorium 3 atau Siliwangi yang ke-10 di tanggal 19 Mei 1956. Diubah namanya menjadi Rumah Sakit Dustira merupakan bentuk penghormatan TNI terhadap jasa-jasa Mayor Dr. Dustira Pramijaya yang merupakan dokter tentara dari Resimen 9 Divisi Siliwangi yang telah menunjukkan itikad dan patriotismenya membantu para pejuang di medan peperangan. Mayor Dustira memberikan pertolongan kepada para korban peperangan terutama di wilayah atau front Padalarang. Saat ini, Dustira dikenal sebagai rumah sakit kebanggaan prajurit di wilayah Kodam 3 Siliwangi. Fungsinya pun masih dipertahankan sebagai fasilitas kesehatan rujukan tertinggi karena mampu mengupayakan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif terpadu. Pasien yang dirawat kini pun beragam, tak hanya dari kalangan militer tetapi juga dari masyarakat sipil. Nah, itu dia teman-teman, sepenggal kisah mengenai Rumah Sakit Dustira. Gimana nih? Teman-teman ada yang tertarik untuk mengunjunginya? Langsung aja kunjungi Rumah Sakit Dustira yang bertepatan di Jalan Baros, Cimahi Tengah, Kecamatan Kota Cimahi, teman-teman, di Jawa Barat. Nah, buat teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian penjelasan sepenggal kisah mengenai Rumah Sakit Dustira dari aku. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe. See you and next time teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum.